Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palasik telah menghantui masyarakat selama berabad-abad. Makhluk ini bukan sekadar hantu, melainkan manusia yang telah menjual jiwanya demi ilmu hitam. Dengan kepala yang terpisah dari tubuh, ia berkeliaran di malam hari untuk memangsa bayi dan janin. Tak ada yang bisa menghentikannya, karena kutukan ini terus diwariskan turun-temurun. Namun, ada seseorang yang bertekad memutus rantai kegelapan ini. Bisakah ia menghentikan kutukan yang telah mengakar begitu dalam? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Misteri Palasik, kutukan yang tak terputus. Sebuah desa di Sumatera Barat digemparkan oleh hilangnya seorang bayi yang baru lahir. Tak ada tanda-tanda penculikan, hanya jejak darah yang mengarah ke hutan. Para warga berkumpul di balai desa, membahas kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ibu bayi yang hilang menangis histeris, sementara suaminya mencoba mencari bantuan dari dukun desa. Ketakutan mulai merayapi hati mereka, sebab ini bukan kejadian biasa. Seorang ibu mendengar suara bisikan di dekat jendela kamar bayinya. Saat ia menoleh, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya di kegelapan. Tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak atau menjerit. Setelah beberapa saat, mata itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Keesokan paginya, ia menemukan bekas cakaran di dinding dekat ranjang bayinya. Seorang lelaki tua mengaku pernah melihat Palasik saat masih muda. Menurutnya, makhluk itu berwujud kepala manusia yang melayang dengan organ tubuh menggantung di bawahnya. Ia sering terlihat mengintai rumah-rumah yang memiliki bayi baru lahir. Warga mulai bertanya-tanya, apakah cerita lama itu memang benar adanya? Mungkinkah Palasik telah kembali meneror desa mereka? Penduduk desa percaya bahwa Palasik berasal dari keluarga yang memiliki ilmu hitam. Ilmu ini diwariskan turun-temurun dan tak bisa dilepaskan begitu saja. Seorang nenek tua menceritakan bahwa dahulu ada seorang perempuan yang mengutuk keturunannya agar tetap hidup sebagai Palasik. Keturunannya harus terus memangsa bayi jika ingin bertahan hidup. Jika tidak, mereka akan mati dengan cara yang mengerikan. Seorang dukun sakti bernama Pak Dirman bertekad menghentikan teror ini. Ia mulai melakukan ritual untuk melacak keberadaan Palasik. Dalam penglihatannya, ia melihat sosok menyeramkan melayang di atas rumah salah satu warga. Ia yakin makhluk itu sedang mengincar bayi yang baru lahir di desa. Dengan persiapan matang, ia mulai mengatur strategi untuk menangkapnya. Seorang wanita hamil mengalami mimpi buruk berulang tentang sosok Palasik yang mengintainya. Dalam mimpi itu, ia melihat bayinya direnggut oleh kepala melayang dengan mata merah menyala. Ketakutannya semakin besar saat ia menemukan bekas cakaran di perutnya. Suaminya mencoba menenangkan, tetapi rasa takut tak kunjung hilang. Mereka akhirnya meminta perlindungan kepada Pak Dirman. Pak Dirman melihat sesuatu bersembunyi di balik pohon randu tua. Saat ia mendekat,
makhluk itu menghilang, meninggalkan bau amis menyengat. Warga mulai percaya bahwa Palasik benar-benar ada di desa mereka. Beberapa pemuda mencoba berjaga di sekitar pohon itu, tetapi tak ada yang berani mendekat sendirian. Malam berikutnya, suara bisikan terdengar dari arah pohon tersebut. Para warga menemukan jejak darah di sekitar rumah seorang ibu yang baru melahirkan. Mereka mulai berjaga-jaga di setiap sudut desa. Ketakutan semakin menyebar ketika seorang pemuda melihat bayangan melayang di langit malam. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak sebelum lebih banyak bayi yang menjadi korban. Pak Dirman bersiap melakukan ritual pemanggilan untuk menghadapi makhluk itu. Pak Dirman memberikan rajah khusus kepada para ibu hamil sebagai perlindungan. Para ibu menerimanya dengan penuh harapan, berharap anak mereka selamat dari ancaman Palasik. Namun suatu malam, seorang ibu menemukan rajahnya sobek tanpa alasan yang jelas. Kegelisahan semakin memuncak, dan warga mulai meragukan apakah rajah itu benar-benar bisa melindungi mereka. Palasik tampaknya lebih kuat dari yang mereka duga. Salah satu warga desa melihat sesuatu terbang di atas rumahnya dengan kecepatan luar biasa. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi yang mendadak terhenti. Ketika warga berlari ke rumah itu, mereka menemukan sang ibu pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Bayinya masih ada, tetapi ada bekas luka kecil di dahinya. Pak Dirman memperingatkan bahwa Palasik akan semakin agresif. Pak Dirman dan beberapa orang pintar lainnya mengadakan ritual untuk memanggil roh Palasik. Mereka berharap bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Angin kencang tiba-tiba bertiup kencang, dan api di sekitar mereka mulai berkedip-kedip. Seorang peserta ritual tiba-tiba jatuh kejang-kejang. Tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Saat ritual berlangsung, suara jeritan menggema di udara. Salah satu peserta ritual mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Pak Dirman segera membacakan mantra pelindung, tetapi makhluk tak kasat mata itu menolak untuk pergi begitu saja. Mereka harus memperkuat energi perlindungan agar bisa mengusir kehadiran jahat itu. Ketegangan semakin memuncak, dan mereka tak tahu apakah ritual ini akan berhasil. Seorang ibu melaporkan bahwa bayinya yang nyaris menjadi korban Palasik berhasil diselamatkan oleh cahaya misterius di kamarnya. Sang ibu yakin ada kekuatan lain yang melindungi anaknya dari serangan makhluk itu. Pak Dirman mencoba mencari tahu asal-usul cahaya tersebut, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Beberapa warga percaya itu adalah arwah leluhur yang masih menjaga mereka. Namun, perasaan takut masih menyelimuti desa. Pak Dirman menemukan fakta mengejutkan bahwa seorang warga desa ternyata adalah keturunan terakhir Palasik. Lelaki itu sendiri tidak pernah mengetahui tentang warisan kutukan yang ia bawa. Ia harus memilih antara mengakhiri atau meneruskan kutukan yang telah berlangsung turun-temurun. Tekanan dari warga membuatnya semakin takut, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasib desa.
Pilihannya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan mereka semua. Seorang nenek tua mengungkapkan bahwa dulu ada cara untuk menghapus ilmu palasik, tetapi resikonya sangat besar. Ritual itu membutuhkan pengorbanan jiwa, sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Pak Dirman mulai mencari tahu lebih lanjut tentang cara tersebut. Jika mereka ingin menghentikan palasik, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Warga desa mulai berdebat tentang apakah ritual itu layak dilakukan atau tidak. Beberapa pemuda desa bersama Pak Dirman memasuki hutan untuk mencari sarang palasik. Mereka menemukan gua tersembunyi yang dipenuhi tengkorak bayi. Ketakutan menyelimuti mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Pak Dirman menyiapkan mantra perlindungan sebelum mereka melangkah lebih jauh. Malam semakin larut, dan suasana di dalam gua semakin menegangkan. Keturunan terakhir Palasik memutuskan untuk melakukan ritual penghancuran. Ia harus berhadapan langsung dengan arwah leluhurnya yang menolak untuk melepaskan kutukan. Dalam ritual itu, suara tangisan bayi menggema di udara, seolah berasal dari dunia lain. Pak Dirman membantu dengan mantra pelindung, tetapi semakin kuat mantra dibacakan, semakin ganas arwah leluhur itu mengamuk. Keputusan besar harus diambil, menghancurkan ilmu ini selamanya atau membiarkan kutukan terus berlanjut. Saat ritual mencapai puncaknya, wujud Palasik muncul dengan bentuk lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya diselimuti asap hitam, dan matanya bersinar merah membara penuh kebencian. Makhluk itu menyerang, membuat beberapa warga yang menyaksikan terpelanting ke tanah. Pak Dirman menggenggam jimatnya erat-erat, membaca mantra dengan suara lantang, meskipun tubuhnya mulai melemah. Dalam keputusasaan, keturunan terakhir Palasik berteriak, menantang arwah leluhur yang selama ini mengutuknya. Pak Dirman mengerahkan kekuatan terakhirnya dengan mantra pemurnian. Cahaya putih bersinar dari jimatnya, menyelimuti seluruh desa dan menembus tubuh Palasik. Makhluk itu mengeluarkan jeritan melengking yang menggema hingga ke ujung desa, sebelum tubuhnya perlahan menghilang. Para warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, tak percaya bahwa mereka baru saja menyaksikan akhir dari legenda menakutkan itu. Namun, keheningan yang tercipta setelahnya terasa begitu mencekam, seolah menyisakan sesuatu yang belum selesai. Setelah pertempuran sengit, desa menjadi sunyi. Para warga mulai kembali ke rumah masing-masing, mencoba melupakan mimpi buruk yang baru saja terjadi. Namun di beberapa sudut desa, orang-orang masih merasakan hawa dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Beberapa ibu hamil mengaku masih mendengar bisikan halus di telinga mereka saat malam tiba. Mereka tahu bahwa kutukan ini mungkin belum sepenuhnya berakhir, dan Palasik bisa kembali kapan saja. Meskipun Palasik telah lenyap, ketakutan masih tertanam dalam benak warga desa. Beberapa bayi yang baru lahir tetap diberikan penjagaan ekstra, dan para ibu masih menjalani ritual perlindungan setiap malam. Pak Dirman memperingatkan bahwa ilmu hitam tak bisa hilang begitu saja,
selalu ada kemungkinan seseorang akan membangkitkannya kembali. Dalam keheningan, seseorang diam-diam mulai mencari cara untuk mempelajari ilmu yang telah lenyap itu. Keturunan terakhir Palasik mencoba menjalani hidupnya sebagai manusia biasa, tetapi ingatan tentang kutukan itu masih menghantui pikirannya. Ia merasa tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Ia melihat mata merah menyala yang tampak menatap balik ke arahnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kutukan ini benar-benar telah berakhir atau hanya bersembunyi sementara? Suatu malam, suara bisikan halus terdengar di rumah keturunan terakhir Palasik. Bisikan itu memanggil namanya, mengajaknya kembali ke dalam kegelapan. Ia menutup telinga, berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi semakin ia menolak, semakin kuat suara tersebut. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai menguasai pikirannya, membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam jiwanya. Warga desa mulai menemukan tanda-tanda aneh di sekitar hutan. Bekas cakaran muncul di beberapa batang pohon, dan bau busuk kembali tercium di sekitar desa. Ketakutan mulai menyebar, dan orang-orang mulai percaya bahwa Palasik belum sepenuhnya pergi. Pak Dirman yang sudah semakin tua merasa energinya melemah, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Pak Dirman mencoba melakukan ritual pemurnian terakhir, tetapi sesuatu menghalanginya. Saat ia mulai membaca mantra, angin kencang berhembus, dan bayangan hitam muncul di sudut rumahnya. Ia merasakan tekanan luar biasa yang hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Palasik mungkin sudah kalah, tetapi roh yang mengendalikan ilmu hitam ini belum sepenuhnya lenyap. Salah satu ibu hamil di desa mengalami kejadian aneh. Ia terbangun di tengah malam dengan perut yang terasa sakit, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Suaminya menemukan bekas cakaran di lantai kamar mereka, persis seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Desas-desus mulai berkembang, dan warga yakin bahwa Palasik telah kembali. Beberapa warga mulai melaporkan bahwa mereka melihat bayangan melayang di atas desa saat malam tiba. Seorang anak kecil bersumpah bahwa ia melihat kepala manusia tanpa tubuh menatapnya dari jendela. Ketakutan berubah menjadi kepanikan, dan beberapa orang mulai bersiap meninggalkan desa sebelum keadaan semakin buruk. Namun, Pak Dirman berusaha menenangkan mereka, bersikeras bahwa masih ada cara untuk menghentikan teror ini sekali lagi. Pak Dirman menemukan fakta mengejutkan. Seseorang di desa diam-diam telah mempelajari ilmu Palasik. Ilmu hitam itu tidak bangkit dengan sendirinya. Ada seseorang yang berusaha menghidupkannya kembali. Ia harus menemukan siapa pelakunya sebelum terlambat, sebelum kutukan ini kembali menguasai desa sepenuhnya. Pak Dirman akhirnya menemukan pelakunya, seorang pria muda yang terobsesi dengan kekuatan Palasik dan ingin mewarisinya. Pria itu melakukan ritual sendiri, berusaha membangkitkan Palasik dengan darahnya sendiri. Pertarungan tak terelakkan.
Dan kali ini Pak Dirman harus mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk menghentikan kebangkitan ini. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia membaca mantra terakhirnya, berharap ini akan menjadi akhir dari semuanya. Pak Dirman berhasil mengunci Palasik dalam perangkap mantra yang ia buat. Makhluk itu meronta-ronta, menjerit dengan suara melengking yang menggema ke seluruh desa. Para warga menyaksikan dengan ngeri, takut namun berharap ini adalah akhir dari teror yang mereka alami. Dengan mantra terakhir, Pak Dirman membakar jimat yang menahan Palasik, membuat makhluk itu terbakar dalam api yang tak kasat mata. Jeritan terakhirnya memudar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah kematian Palasik, desa perlahan kembali tenang. Para ibu hamil tak lagi mengalami gangguan, dan tak ada lagi bayi yang hilang. Namun, Pak Dirman memperingatkan bahwa ilmu hitam tak pernah benar-benar mati. Jika ada yang mencoba membangkitkannya kembali, kutukan Palasik bisa kembali menghantui mereka. Warga hanya bisa berharap bahwa kengerian ini tak akan pernah terulang lagi. Malam-malam kembali sunyi, tetapi ketakutan tetap mengintai di sudut hati mereka.